Seorang pengendara motor di Kabupaten Bengkulu Tengah menyerang polisi yang menggelar operasi Patu Jaya di depan Mako Polres Bengkulu Tengah Senin siang. Polisi yang melihat kejadian tersebut melepaskan tembakan peringatan ke udara. Polisi kemudian mengejar pelaku yang berusaha melarikan diri dari polisi. Pengendara berhasil ditangkap 20 menit kemudian. Dari tangan pelaku, polisi sita sebilah pisau. Saat ini, pelaku masih diperiksa dan tidak menutup kemungkinan pelaku terlibat tindak pidana sebelumnya. Saat ini, kasusnya ditangani oleh Satreskrim Polres Bengkulu Tengah. Dari Bengkulu Tengah, Endro Duwirawan melaporkan. Unjuk rasa sejumlah komunitas pemilik sound system dan ribuan warga Bau-Bau di depan kantor Wali Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara berlangsung ricuh. Masa mendesak Wali Kota Bau-Bau segera mencabut surat edaran terkait larangan menggelar acara joget di ruang terbuka saat larut malam. Unjuk rasa pun berakhir bentrok antara massa dan Satpol PP serta polisi yang berjaga. Surat larangan joget hingga dini hari dikeluarkan karena banyaknya warga yang mengeluh terganggu jam istirahat mereka. Massa yang mencoba masuk ke dalam kantor Wali Kota Bau-Bau namun dihalau oleh petugas dan membuat massa semakin brutal. Mereka melempari polisi dan Satpol PP dengan batu hingga membuat kaca kantor Wali Kota Bau-Bau pecah. Tak sampai di situ saja, massa juga membakar sesuatu dan melempari petugas dengan api. Untuk menghindari massa semakin brutal, petugas pun menangkap sejumlah pengunjuk rasa yang diduga menjadi penyebab kericuhan. Sementara sebagian yang lain pun kocar-kacir melarikan diri. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba Ayus melaporkan. Seorang wanita babak belur dipukuli orang tak dikenal. Video pengeroyokan wanita muda itu terjadi setelah korban menegur pengendara sepeda motor yang melaju kencang. Kasus pengeroyokan itu viral di media sosial. Insiden pemukulan sejumlah remaja perempuan kepada seorang wanita ini berlangsung di Jalan Sultan Hasanuddin Malino, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa. Insiden ini terekam kamera warga di sekitar lokasi kejadian. Sejumlah warga mencoba menghentikan aksi pemukulan terhadap seorang wanita muda. Korban mengalami luka di bagian wajah dan segera dibawa ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Kasus pemukulan dipicu teguran korban terhadap pelaku yang sedang mengendarai sepeda motor. Korban dan pelaku tidak saling kenal. Kasus pengeroyokan yang terjadi saat event Beautiful Malino masih dalam penyelidikan. Polisi juga masih mencari identitas pelaku. Korban dalam hal ini belum melapor, tapi kami sudah bentuk tim untuk menelusuri korbannya siapa, sedang berada di mana, keadaannya bagaimana, sudah kami perintahkan tim untuk melakukan komunikasi dan pengambilan keterangan. Polisi masih mengumpulkan bukti untuk mencari identitas pelaku pengeroyokan. Sejumlah saksi di lokasi kejadian sudah dimintai keterangan. Polisi berharap korban segera melapor ke kantor polisi untuk memudahkan penyelidikan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma Ayus melaporkan. Pemirsa, nasib naas menimpa seorang nenek berusia 66 tahun di Kota Medan, Sumatera Utara. Korban babak belur dianiaya perampok yang menyantroni rumahnya. Ironisnya pelaku tak lain adalah menantunya sendiri. Suryati, 66 tahun, warga Jalan Halat Gang Tabib, Kelurahan Kota Matsun 2, Kecamatan Medan Area Kota Medan, Sumatera Utara, alami luka lebam di wajah akibat dianiaya perampok. Peristiwa bermula saat korban terbangun dan hendak menunaikan sholat subuh. Tiba-tiba saja diserang pelaku yang masuk ke kamarnya saat keluarga lainnya tengah tertidur pulas. Meski tidak melakukan perlawanan, namun pelaku dengan sadis menganiaya korban dengan cara dicekik dan membenturkan wajahnya ke lantai.
Usai mengambil kalung emas, pelaku langsung kabur meninggalkan korban yang tak sadarkan diri. Tak butuh waktu lama polisi segera menangkap pelaku IS 52 tahun yang tak lain menantu korban. Diduga pelaku sudah merencanakan aksi perampokan tersebut. Tumbuknya belakang ini, tumbuknya belakang ini. Ya Allah, ini nggak bagus orangnya nampaknya nih. Hei, siapa ini? Siapa ini? Ditekankannya kepala ke tempat tidur. Ya takut nggak bernapas kan, jatuh ke badan ke lantai. Jatuh badan ke lantai, habis itu di bawah dihajarnya lagi. Kini pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Mapolsek Medan Area untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Seorang wanita Parubaya pingsan saat begal merebut motornya di Bandar Lampung, Kota Lampung akibat terjatuh. Pelaku 4 orang menembakkan ke udara hingga korban terjatuh. Dalam rekaman CCTV, kejadian pembegalan yang menimpa seorang wanita Parubaya merupakan penjual kue di Jalan R.A. Basyid, Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung. 4 pelaku berboncengan 2 motor yang terparkir di depan menghampiri motor korban di sebuah ruko penggilingan kopi bubuk. Korban melakukan perlawanan, sementara salah satu pelaku diduga mengeluarkan senjata api dan menodongkan ke arahnya. Korban didorong oleh pelaku hingga terjatuh keras menimpa aspal. Giling kopi. Ini kopinya. Ya duduk di sini. Kita di situ. Meganya datang, ambil, buru dia. Jadi ibu itu sempat narik motor itu ya Pak? Iya, jatuh sama pecah. Korban dilarikan ke rumah sakit dengan luka di bagian kepala. Kini polisi telah mengantongi rekaman CCTV dan memburu 4 pelaku. 2 pelaku turut dan mengambil sepeda motor. Sehingga pada saat mengambil motor itu si korban mengetahui motornya akan diambil pelaku. Sehingga dia melakukan perlawanan untuk merebut kembali sepeda motor itu. Sehingga terjadi dorong-mendorong sehingga korban terjatuh dan mengalami luka-luka di kepalanya. Sementara korban masih menjalani perawatan dan mengalami trauma akibat insiden ini. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Aksi tak manusiawi terhadap anak-anak terjadi di Boyolali, Jawa Tengah. Sejumlah anak ditemukan disekap dalam kondisi terlantar, kelaparan dan kaki dirantai di sebuah rumah. Empat anak dievakuasi warga dan pemerintah desa dari sebuah rumah di Desa Mojo, Kecamatan Andong, Boyolali, Jawa Tengah. Para korban yang masih berusia 6 hingga 14 tahun ditemukan dalam kondisi kaki dirantai, badan kurus, dan kelaparan. Ini kotak amal di sini ngapain kamu? Soalnya tadi ada yang kamu tutupin, tak kira bawa tas. Ada. Loh, jujur apa? Mau ngapain? Nah itu. Ini semua kita dari bapak. Peristiwa ini terbongkar saat salah satu anak yang tidak dirantai berinisial MAF 11 tahun keluar rumah dan tertangkap warga saat hendak membobol kotak amal di sebuah masjid di desa setempat. Saat dimintai keterangan, anak itu mengaku kelaparan dan ingin membelikan makanan untuk adiknya yang disekap di rumah pelaku. Sementara saat didatangi, rumah pelaku sudah dalam kondisi kosong dan terkunci karena pelaku sudah ditangkap polisi. Diketahui, penyekapan sudah dilakukan pelaku sejak 1 bulan lalu dan selama penyekapan, para korban hanya diberi makan singkong. Anak itu ngaku, jadi kita ngambil uang kotak untuk makan adiknya karena sudah 1 minggu adiknya tidak dikasih makan sama yang mengelola katanya yayasan. Tapi ini bukan yayasan. Karena belum ada istilahnya surat izinnya. Saat ini, para korban sudah diamankan di rumah singgah milik Dinas Sosial Boyolali. Sementara pelaku sudah diamankan pihak kepolisian untuk menyelidiki motif di balik penelantaran dan penyiksaan anak-anak tersebut. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta melaporkan. Seorang pria memproduksi ratusan lembar uang palsu di Padalarang, Bandung Barat, Jawa Barat, pecahan 100 dan 50 ribu rupiah.
Pelaku menjual uang palsu melalui media sosial dengan keuntungan Rp300.000 per 1 juta uang palsu. Polisi dari Polres Cimahi bergerak menuju lokasi pembuatan uang palsu di kawasan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Pelaku tak berkutik saat polisi menyergapnya tengah membuat uang palsu. Pelaku yang berusia 20 tahun merupakan pedagang ketan. Polisi mengamankan barang bukti ratusan uang palsu dengan pecahan 50 dan 100 ribu rupiah, stempel UV, printer, dan spray khusus yang digunakan untuk memberi tekstur mirip uang asli. Pelaku memproduksi uang palsu untuk dijual kembali ke pemesan. Dari 1 juta uang palsu dijual Rp1.200.000 hingga pelaku mendapat keuntungan Rp300.000. Terus kalau yang tadi itu jualan yang di siapa aja? Ke yang beli Pak? Ya, yang kamu kenal. Pelaku sudah beroperasi sekitar 3 bulan dan uang palsu dijual ke pembeli melalui media sosial untuk menambah modal jualan ketan. Bahwa selain digunakan oleh pelaku untuk melengkapi atau memerlukan kebutuhan sehari-hari, memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti belanja di warung-warung kecil di sekitaran Padalarang dan juga pom bensin dan sekitarnya, tersangka juga melakukan jual beli dengan cara media sosial Telegram. Tersangka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Ke informasi lainnya pemirsa, sebanyak 212 produsen beras terindikasi melakukan praktik pengoplosan beras premium dan juga medium hingga merugikan negara ratusan triliun rupiah. Bareskrim Polri kini tengah menginvestigasi 4 konglomerasi beras yang diduga terlibat kecurangan tersebut. Kementerian Pertanian membuat geger publik dengan membongkar dugaan praktik kecurangan kualitas beras yang beredar di masyarakat. Dari hasil pengecekan sampel di puluhan daerah termasuk Jabodetabek, Yogyakarta, Lampung, dan Sulawesi Selatan, ditemukan 212 produsen beras diduga melakukan praktik oplosan beras premium dan medium. Modus lainnya yang ditemukan, produsen beras mengurangi takaran tidak sesuai dengan berat yang dicantumkan di kemasan. Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyatakan temuan itu telah dilaporkan ke Bareskrim Polri, Satgas Pangan, dan Kejagung. Atas laporan itu, Bareskrim Polri kini menyelidiki 4 produsen beras diduga terlibat kecurangan tersebut. Di antaranya Wilmar Group, Food Station Cipinang Jaya, Belitang Panen Raya, dan Sentosa Utama Lestari atau bagian dari Java Group. Dari praktek kecurangan oplos beras tersebut, kerugian negara diperkirakan mencapai 99 triliun rupiah per tahun. Kami sudah terima laporan tanggal 10, 2 hari yang lalu, itu telah mulai pemeriksaan. Kami berharap ini ditindak tegas. Kementerian Pertanian mengultimatum kepada para pengusaha beras untuk tidak coba-coba melakukan praktik kecurangan oplosan beras yang merugikan ratusan juta konsumen. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri pemirsa. Polisi membenarkan istri Arya Daru Pangayunan menghubungi penjaga kos hingga 3 kali. Kasubit Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Reonal Simanjuntak, membenarkan istri dari diplomat muda Kementerian Luar Negeri yang tewas di kamar indekosnya Arya Daru Pangayunan sempat menelpon penjaga indekos sebanyak 3 kali. Awalnya, istri Arya sempat menghubungi nomor lama penjaga indekos untuk meminta bantuan dicarikan keberadaan suaminya. Namun nomor tersebut sudah tidak aktif lagi. Istri Arya kembali menghubungi penjaga indekos ke nomor barunya. Saat itu, nomor penjaga indekos sudah aktif dan dapat dihubungi. Setelah melakukan panggilan telepon, istri dari Arya kembali menghubungi nomor penjaga indekos pada Selasa pagi untuk menanyakan kabar keberadaan suaminya. Setelah istri Arya menelpon untuk mencari keberadaan suaminya, penjaga indekos lantas bolak-balik di depan kamar Arya untuk mengecek situasi. Namun, Reonald belum memberikan informasi lebih lanjut sejak kapan Arya hilang kontak dengan istrinya.
3 kali istri korban menghubungi penjaga kos untuk mengecek kamar korban. Itulah kenapa penjaga kos bolak-balik sambil memeriksa kondisi kamarnya korban. Sehingga paginya baru dari penjaga korban untuk membuka kamar. Setelah jenazah Arya Daru Pangayunan ditemukan, belum terkuak apa penyebab kematiannya. Hingga Senin sore, polisi masih melakukan pendalaman terhadap kasus tewasnya Arya dengan mengedepankan prinsip scientific crime investigation. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sayangbati melaporkan. Pemirsa, kecelakaan maut terjadi di ruas tol Semarang-Batang KM 353B, tepatnya di Desa Bakalan, Kabupaten Batang. 3 penumpang mobil meninggal dunia di lokasi kejadian. Penyebab kecelakaan masih dalam penyelidikan, diduga kurang konsentrasi atau mengantuk. Sebuah mobil menabrak truk yang belum diketahui identitasnya di Jalan Tol Semarang-Batang kilometer 353B, tepatnya di Desa Bakalan, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. 3 penumpang mobil meninggal dunia di lokasi kejadian. Kecelakaan diduga akibat sopir tidak konsentrasi atau mengantuk sehingga menabrak bagian belakang truk di depannya. Sementara truk itu melarikan diri dan kini masih diburu kepolisian. Setelah menabrak truk, mobil kembali ditabrak dari belakang oleh truk box pengangkut paket. Seluruh korban langsung dievakuasi oleh petugas kepolisian dan petugas tol ke RSUD Batang. Kedua kendaraan kemudian diamankan di eksit tol Kandeman. Penyebabnya apa mungkin? Untuk penyebabnya sementara ketidakkonsentrasian atau diduga mengantuk pengendara tersebut. Menabrak atau? Ya, menabrak dari belakang kendaraan yang belum diketahui. Sekarang kami dan Kanit Gakum sedang melaksanakan penyelidikan lebih lanjut. Kita akan mengecek CCTV. Kabar duka ini membuat keluarga korban histeris saat tiba di RSUD Batang, tempat jenazah ketiganya disemayamkan. Kini jenazah telah diambil pihak keluarga untuk dimakamkan di kampung halamannya. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Sejumlah wali murid menyegel pintu masuk SMA Negeri 5 Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Mereka protes karena lebih dari 150 siswa tidak diterima di sekolah negeri tersebut. Warga menilai seleksi peserta didik baru banyak kejanggalan dan tidak transparan. Ratusan siswa baru SMA Negeri 5 Bukit Tinggi Senin pagi tidak bisa masuk ke sekolah baru mereka. Hari pertama sekolah yang akan diisi dengan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS gagal. Pintu masuk sekolah tidak bisa dibuka karena digembok dengan rantai besi. Siswa akhirnya berkumpul di halaman depan sekolah menunggu pintu masuk dibuka. Pelaku penyegelan sekolah ternyata warga yang anaknya tidak diterima di SMA negeri. 177 siswa gagal masuk sekolah negeri, 8 diantaranya gagal diterima di SMA Negeri 5 Bukit Tinggi. Mereka menilai seleksi jalur zonasi, afirmasi, domisili, dan prestasi tidak adil. Yang domisili hanya berjarak puluhan meter dari sekolah. Artinya SMA 5 berdiri di belakang dapur orang di dapur rumah kami. Dengan alasan apa? Pihak sekolah tidak menerima anak-anak tersebut. Penyegelan SMA Negeri 5 Bukit Tinggi merupakan yang kedua kali. Sebelumnya, penyegelan sekolah berlangsung tahun 2017. Mereka mengancam jika seleksi penerimaan siswa baru tidak transparan, seluruh SMA negeri di Bukit Tinggi akan disegel. Warga menuntut dialog terbuka dengan pihak sekolah dan Dinas Pendidikan setempat untuk mencari solusi bersama. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Uni Eropa Ursula von der Leyen di kantor Uni Eropa Brussels, Belgia. Pertemuan tersebut menciptakan sejumlah kesepakatan. Pertemuan dengan Presiden Uni Eropa ini menghasilkan sejumlah kesepakatan, salah satunya terkait perdagangan.
Bahkan Presiden Prabowo Subianto menyebut Uni Eropa tetap berperan penting bagi Indonesia. Prabowo meminta maaf karena datang ke kantor Uni Eropa pada hari Minggu. And I would like once again to apologize for visiting you on a Sunday. I know this is a very out of the ordinary. So this is a really great honor that you give me, and also a great sacrifice. But I think this also shows the importance that we attach to the relationship between Indonesia and the European Union. Very important in this is always the second and the third element. The second element is to diversify our trade relationships. So this big and important political agreement on a free trade agreement with Indonesia. Pemirsa, Kementerian Ekonomi Kreatif meluncing program radio Masih Ada di salah satu lobi perkantoran di pusat Jakarta. Program ini merupakan upaya Kemenkraf dalam mempertahankan serta mengembangkan ekosistem radio di tanah air. Guna memperkuat eksistensi radio di tanah air, Menteri Ekonomi Kreatif Teguh Rifki Harsha berkomitmen memberikan dukungan dalam bentuk sosialisasi serta regulasi penyiaran. Menekraf juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan berbagai sektor guna mempertahankan industri radio di tengah tantangan era digital yang semakin modern. Hal ini terungkap saat melakukan launching Radio Masih Ada bersama LPP RRI dan Tamrin 9 di Jakarta Pusat. Industri radio Indonesia juga bisa dapat beradaptasi dengan perkembangan digital dan teknologi hari ini. Itu salah satu cara kaitannya dengan infrastrukturnya, tetapi kaitannya dengan pendengar kan juga harus semakin dekat. Dukungan terhadap talentanya, kemudian kaitannya juga dengan kebijakan-kebijakan juga kami terus suarakan yang kira-kira bagaimana yang menjadi tantangan bisa dipermudah dengan kebijakan ini juga tentang revisi Undang-Undang Penyiaran. Harapan dari ekosistem ini biar bisa berkembang begitu, agar juga keberpihakan terhadap industri ini termasuk platform terestrial digital untuk radio ini juga bisa diterapkan. Kemenkraf berharap melalui program kolaborasi ini mampu memperkuat ekosistem pelaku industri radio di tanah air serta mendorong tumbuhnya ekonomi kreatif pada lintas sektor. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Pemirsa, PT Divan Prima Paint sebagai produsen cat semprot merek Diton hadir di Jakarta Fair Kemayoran 2025. Usai pandemi, ini kali pertama PT Divan Prima Paint mengikuti event Jakarta Fair dengan memboyong sederet produk baru dan juga produk andalannya. PT Divan Prima Paint sebagai produsen cat semprot merek Diton turut meramaikan gelaran Jakarta Fair Kemayoran 2025 di G-Expo Kemayoran menempati Hall A booth nomor 42. Selain menghadirkan ragam produk andalan, Diton turut menyuguhkan berbagai promo menarik sekaligus memperkenalkan produk barunya yakni Diton Platinum Clear 2K. Serta menampilkan berbagai varian cat semprot dengan teknologi warna terkini. Jadi di sini kita baru launching juga beberapa varian produk. Di situ ada beberapa produk baru. Niatnya kita itu supaya produk cat kaleng itu naik kelas. Itu ada Diton Platinum 2K, kemudian ada Diton Sasis Black, kemudian ada Diton Paint Remover, Diton Sticker Glue Remover, kemudian sama Diton Karburator dan Injektor Spesialis gitu. Mau beli produk yang untuk bodi kasar? Iya. Warna hitam. Kita beli cat yang bisa, yang kuat untuk bodi kasar gitu apa. Ternyata saya lihat di Diton ini kayaknya lagi bagus sih, Mbak. Gitu. Tak hanya itu, Diton juga menyuguhkan sejumlah produk baru lainnya seperti Diton Chassis Black, Diton Karburator dan Injektor Spesialis, Diton Sticker dan Glue Remover, dan Diton Paint Remover, serta varian Diton Multicare dan Diton Auto Care untuk perawatan kendaraan. Seperti Diton Lubricant Penetration Oil, Diton Chain Loop, dan Diton Shell Cleaner. Menariknya, selama Jakarta Fair 2025 ini, Diton juga memberikan harga spesial untuk seluruh produk yang dipamerkan, berupa diskon 10%. Dan pada Gias tahun ini,
Ice BSD Divan Prima Paint atau Diton Premium direncanakan akan kembali hadir pada ajang Gias. Tentunya dengan produk-produk terbaru serta promo-promo menarik. Di Jakarta, Alina Yasha, Sutrisno Ayus melaporkan. Pemirsa, seorang warga terjepit rel saat melintasi pintu perlintasan antara stasiun Bogor dan Paledang, Kota Bogor, Minggu malam. Akibatnya kaki korban alami luka ringan karena terjepit selama 30 menit. Menggunakan peralatan rescue, petugas damkar berupaya mengevakuasi kaki seorang pria bernama Rifki yang terjepit rel di pintu perlintasan antara stasiun Bogor dan Paledang, Kota Bogor, Jawa Barat. Setelah 30 menit, kaki pria ini berhasil diangkat dan langsung diberi penanganan medis. Sebelumnya, pelancong asal Gunung Putri, Kabupaten Bogor ini tengah berjalan-jalan bersama keluarganya di area tersebut. Namun karena minimnya penerangan, kaki kanan korban pun terperosok di antara celah besi rel dan bak kontrol. Korban yang luka ringan sudah kembali pulang ke rumahnya. Sementara petugas PT KAI langsung melakukan penanganan awal agar tidak terjadi kejadian serupa. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang nenek peziarah asal Gresik ditemukan dalam kondisi pingsan terkunci di dalam toilet umum di Jalan Pahlawan Gresik, Jawa Timur. Peristiwa ini diketahui pengelola toilet yang curiga salah satu bilik terkunci dari dalam. Petugas Damkarla dan pengelola toilet umum di Jalan Pahlawan kawasan Makam Sunan Gresik mencoba mengetuk pintu toilet tetapi tidak ada respons. Petugas kemudian memanjat dinding dan tampak seorang nenek Zuhro, 66 tahun, warga Jalan Sindu Joyo, Kecamatan Gresik Kota, dalam kondisi tak sadarkan diri. Peristiwa pertama kali diketahui pengelola toilet umum yang curiga salah satu bilik toiletnya terkunci dari dalam. Usai dievakuasi, korban kemudian dibawa ke Puskesmas Alun-Alun Gresik untuk penanganan medis. Evakuasi ibu-ibu yang terjebak di kamar mandi karena jatuh sakit. Terus pintu tidak bisa dibuka, jadi kita menghubungi damkar. Proses evakuasi berjalan lancar, sang nenek pun bisa kembali ke rumahnya usai kesehatannya dinyatakan membaik. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Pemirsa, unjuk rasa di kantor Wali Kota Bau-Bau oleh ribuan warga dan komunitas pemilik sound system yang mendesak pencabutan larangan joget di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara berlangsung ricuh. Masa yang mencoba masuk ke dalam kantor Wali Kota Bau-Bau, melempari petugas dengan batu hingga kaca kantor pecah. Unjuk rasa sejumlah komunitas pemilik sound system dan ribuan warga Bau-Bau di depan kantor Wali Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara berlangsung ricuh. Masa mendesak Wali Kota Bau-Bau segera mencabut surat edaran terkait larangan menggelar acara joget di ruang terbuka saat larut malam. Unjuk rasa pun berakhir bentrok antara massa dan Satpol PP serta polisi yang berjaga. Surat larangan joget hingga dini hari dikeluarkan karena banyaknya warga yang mengeluh terganggu jam istirahat mereka. Massa yang mencoba masuk ke dalam kantor Wali Kota Bau-Bau namun dihalau oleh petugas dan membuat massa semakin brutal. Mereka melempari polisi dan Satpol PP dengan batu hingga membuat kaca kantor Wali Kota Bau-Bau pecah. Tak sampai di situ saja, massa juga membakar sesuatu dan melempari petugas dengan api. Satpol PP sudah sampaikan untuk bersabar menunggu, tetapi mereka rupanya terlalu arogan, saya kira mereka arogan, mereka tidak bersabar lagi. Tadi juga kami dipanggil dengan Pak Sekda agar memanggil perwakilan mereka, tetapi pas kami turun sudah melempar, sudah bunyi pica kaca. Ambil tonnya! Untuk menghindari massa semakin brutal, petugas pun menangkap sejumlah pengunjuk rasa yang diduga menjadi penyebab kericuhan. Sementara sebagian yang lain pun kocar-kacir melarikan diri. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan.